Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang sholat isya dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Alhamdulillah tidak ada kata yang paling indah pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini sudah Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang tua kita yang sampai dengan malam hari ini sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan termasuk kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap semua ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini adalah malam pertama kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah di Masjid At-Ta'awun ini, dan saya mendapatkan mandat dari Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Koko Khairuddin. Beliau saat ini masih berada di kampung halamannya dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang uzur. Mari kita doakan semoga orang tua beliau itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, juga kami atas nama pengurus DKM ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang agenda kegiatan yang ada di Masjid At-Ta'awun ini. Yang pertama itu adalah sholat taraweh berjamaah. Yang kedua, insya Allah jadi diadakan tadarus bersama bapak-bapak setelah sholat taraweh, kita bisa diikuti bersama. Dan yang ketiga itu adalah pengajian atau tadarus ibu-ibu yang akan dilaksanakan itu setelah ba'da subuh. Dan juga ada pesantren Ramadan yang dilaksanakan itu menjelang tajil atau maghrib, yaitu anak-anak. Dan selanjutnya kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya, jazakallahu khairun katsira, kepada semua warga RT 6 dan RT 7 Blok N2 P2 O2 yang insya Allah nanti akan memberikan takjil di sini. Karena bagaimanapun itu adalah sebuah perintah dari baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka pahalanya itu adalah sama dengan pahala orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberikan takjil yang dikoordinir oleh pengurus RT masing-masing, jangan merasa berat ya Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekarang sedang melaksanakan ibadah saum, hanya satu pahala,
Maka ketika kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, misalnya di masjid ini ada anak-anak 100 atau 150 anak-anak, kita berikan tajil, maka insya Allah dari 100 dan 150 anak-anak tersebut adalah menjadikan pahala bagi kita. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap kalau atau tidak siap, kita harus menghadapi Ramadan ini dan menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita. Karena ada 3 golongan atau kelompok orang-orang di mana dalam menyikapi Ramadan tersebut ada 3 kelompok. Kita tinggal pilih saja masuk ke kelompok yang mana. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok zolimun. Di mana kelompok zolimun ini adalah orang yang apabila datang bulan suci Ramadan itu hatinya biasa-biasa saja. Bahkan datangnya Ramadan itu menjadikan beban bagi mereka yang biasa tadinya siang makan dan minum, tidak lagi makan dan minum. Yang tadinya usaha biasanya laku jadi tidak laku, dia menjadi beban. Bahkan kadangkala di golongan ini itu adalah orang tersebut itu bisa menjurus ke dalam hal-hal yang berbuat dosa. Maka golongan inilah golongan yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun. Jadi tidak digolongkan kepada golongan orang-orang yang muttaqin. Golongan yang kedua itu adalah golongan muktasid. Jadi golongan pertengahan. Mungkin kita banyak berada di golongan yang kedua ini. Kita senang, kita gembira dengan datangnya Ramadan. Tetapi kegembiraan datangnya Ramadan itu adalah hanya untuk urusan duniawi. Orang ini berpuasa sampai penuh 1 bulan, tetapi tidak mengamalkan amalan-amalan di dalam bulan puasa. Dia hanya lapar dan dahaga saja. Pantas saja Rasulullah bersabda, rubba so'imun. Rasulullah tidak mengatakan qalilun shaimun, tapi rubba shaimun. Banyak sekali orang yang melaksanakan saum, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang didapatkannya? Alju wal atos. Jadi yang didapatkannya hanya lapar dan dahaga saja. Jadi hanya seolah-olah kita itu puasa itu hanya memindahkan makan siang ke malam. Hanya menunggu maghrib dan hanya sahur saja. Jadi tidak diisi hari-hari kita dengan amalan-amalan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita pada malam hari ini, esok insya Allah kita bersama-sama melakukan saum, kita manfaatkan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkualitas. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan saya saja, kalau dihitung mulai balik puasa sampai dengan hari ini saya sudah 42 kali puasa itu. Taruhkan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa itu dari mulai balik. Jadi kalau ada anak-anak kita yang belum balik berpuasa itu belum Allah berikan pahala. Jadi pahalanya buat orang tua kita. Jadi Allah itu memberikan pahala kewajiban kita berpuasa itu ketika kita balik. Jadi saya 42 kali, tapi dari 42 kali saya puasa, saya tidak yakin bahwa puasa saya itu mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya berusaha dan berupaya setiap tahun, setiap datangnya Ramadan, saya usahakan bahwa puasa ini adalah jadikan puasa yang terbaik bagi kita. Kita isi hari-hari kita ini. Di sini ada program tadarus bapak-bapak. Misalnya, mari kita isi dengan tilawatil Quran. Mari kita isi dengan berbagai macam amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat takwa itu adalah sangat sulit sekali. Hampir semua ibadah itu ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Kenapa takwa itu dikatakan derajat yang paling tinggi? Maka kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Karena takwa itu Allah akan berikan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bukan buat orang Islam surga itu. Bukan buat orang yang beriman, tapi buat orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan buat uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan puasa yang mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mengawali Ramadan tahun 1445 Hijriah kita niatkan dalam diri kita. Kita perbaiki yang tadinya tidak pernah ke masjid. Kita berusaha untuk di Ramadan ini, kalaupun tidak di masjid at-Ta'awun, carilah masjid-masjid lain. Yang tadinya tidak pernah membuka Al-Quran, cobalah di Ramadan ini dibuka Al-Quran. Mau 1 ayat, mau 2 ayat, mau 1 lembar, mau 2 lembar. Yang ketiga juga, cobalah berusaha dan berupaya untuk sholat kita, ibadah-ibadah yang lain itu adalah ditingkatkan kualitas ibadahnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang fawailul lil musallin. Jadi khawatir kita ibadah itu tetap aja akan masuk ke dalam neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih rakaat ini yang wahid Allah.